Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Fatimah sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi jaringan komputer gedung teknik elektro yang merupakan proyek akhir mata kuliah komputer network dari kelompok 6. Ya, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota grup kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hoirul Rajasiwi dengan NIM 5302422004 yang akan menjelaskan proses konfigurasi dari jaringan konsep yang kita buat. Yang kedua ada saya sendiri, Aisyah Fatimah dengan NIM 5302422036 yang akan menjelaskan mengenai konsep jaringan komputer gedung teknik elektro. Yang terakhir yaitu Anwarudin Sanastiasar dengan NIM 5302422005 yang akan menjelaskan mengenai perangkat jaringan komputer yang kita gunakan serta fungsi-fungsinya. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai konsep jaringan komputer gedung teknik elektro. Nah, apa saja sih dari konsep tersebut yang akan saya jelaskan? Yang pertama ada jenis jaringan dan jenis routernya, lalu ada topologi, setelah itu ada fitur dan perangkat yang kita gunakan, lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari konsep ini. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis jaringan yang kita gunakan dalam konsep ini. Ada dua nih, yang pertama LAN, yang kedua VLAN. Jadi yang pertama ini kita pakai di gedung E6 dan gedung E8 di lantai 1 dan 2. Jadi dia tuh karena LAN itu lokal ya, jadi dia tuh menghubungkan perangkat geografis kecil doang kayak kantor, sekolah gitu. Nah, keuntungannya pakai LAN tuh apa sih? Jadi dia itu ya ini kan karena relatif kecil lingkupnya, jadi dia juga bisa berbagi sumber daya, kayak misal bagi file, printer, koneksi internet secara efisien. Terus juga keamanannya lebih baik karena itu kan jaringannya internal doang, gitu. Nah, yang kedua kita punya VLAN di gedung E11 full. Jadi di sini konsepnya emang gedung E11 ini jadi gedung paling canggih seteknik elektro, ya meskipun emang kenyataannya seperti itu ya. Jadi kan VLAN ini kan metode baik membagi jaringan fisik jadi jaringan logis yang terpisah gitu kan. Terus dia tuh juga bisa bikin beberapa domain penyiaran yang berbeda secara virtual dalam satu jaringan fisik doang. Nah, keuntungannya apa sih? Yang jelas dia tuh ya lebih fleksibel kan, karena virtual, lebih efisien lah. Jadi dia tuh kan bisa membagi, misah-misahin jaringan. Jadi dia tuh juga bisa mengoptimalkan aliran, mengurangi kemacetan dalam lalu lintas tersebut. Jadi nggak terpengaruh lah dari jaringan-jaringan VLAN lainnya. Selanjutnya, karena virtual lagi, dia itu pengelolaan pemeliharaannya jauh lebih mudah. Kan terpusat nih administratornya. Jadi perubahannya tuh bisa dilakukan tanpa memerlukan perubahan fisik. Nggak usah ganti-ganti infrastruktur jaringan gitu. Jadi dia tuh bisa ngurangin kompleksitas administrasi dan memudahkan pemeliharaan jaringan. Gitu. Setelah bahas jenis jaringan apa yang dipakai, gak lupa kita bahas jenis routing. Routing yang kita pakai ini cuma satu jenis, yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Ini kan digunakan untuk routing skala besar ya. Jadi memungkinkan lalu lintas internet mencapai tujuan terbaik dan memberikan fleksibilitas routing yang tinggi. Karena kan setiap jaringan otonom itu kan punya kontrol penuh terhadap kebijakan routingnya masing-masing. Nah, itu tuh jadi bisa mengkonfigurasi aturan yang spesifik untuk milih, untuk mengubah dan memprioritaskan rute tertentu gitu. Nah, jenis BGP ini tuh membutuhkan piring antar router yang berada di autonomy system. Apakah ini jadi sebuah minus dari BGP? Enggak juga, karena ini tuh memungkinkan pertukaran informasi routing yang berbeda dengan tingkat global gitu. Jadi cakupannya jauh lebih luas. Kalau misalnya routing jaringan lokal itu kan nggak perlu piring antar jaringan yang berbeda ya. Jadi itu tuh komunikasinya antar perangkat dalam jaringan itu sendiri gitu. Lanjut ke jenis-jenis topologi yang digunakan. Dalam konsep ini kita menggunakan 5 jenis topologi. Yang pertama ada mesh,
star, tree, linear, sama hybrid. Nah, ini dia topologinya. Di sini bisa kita lihat ada 3 gedung E11, E8, dan E6. Nah, tiap gedungnya itu punya 3 lantai. Per lantainya tuh ada 2 ruangan yang memiliki masing-masing 2 perangkat, gitu. Di sini bisa dilihat ada mesh, ada star, terus ada tree juga, dan ada linear yang server ini. Nah, selanjutnya kita bedah nih topologi yang rumit tadi ke bagian per gedung gitu. Yang pertama di sini ada E11, itu adalah gedung paling maju seteknik elektro ya, karena kita bikin di sini full VLAN. Jadi router, switch, terus central switch itu, terus di ke perlantainya, habis itu langsung ke access point doang. Baru deh itu ke perangkat-perangkatnya gitu. Kalau misalnya di E11. Berbanding terbalik dengan E11, di E6 itu tuh full local area network doang. Jadi dari router ke switch sentral, habis itu masih ke switch lagi berlantai, habis itu ada lagi buat peruangan, baru ada dihubungin lewat kabel juga ke tiap perangkat ke PC-nya gitu. Nah, kalau misalnya E8 sendiri itu gabungan dari konsepnya E11 dan E6. Karena ya S11 ini ceritanya semi-semi modern gitu. Cuman yang udah pakai VLAN itu cuma di lantai 3 doang. Lantai 1 sama lantai 2 masih pakai local area network sama kayak E6 gitu. Lanjut ke fitur-fitur yang tersedia dalam konsep jaringan komputer di gedung elektro yang kita buat. Yang pertama ada wireless, karena kan tadi kita bikin ada VLAN-nya. Otomatis ya wireless bisa transmisikan data melalui gelombang radio atau sinyal nirkabel. Ya bikin fleksibel lah intinya. Yang kedua ada web server. Jadi dia bertindak sebagai tuan rumah situs web. Memungkinkan pengguna buat ngakses halaman web melalui internet. Yang ketiga ada mail server. Jadi kan yang udah aku jelasin tadi ya, per gedungnya, di gedung elektro itu tuh punya satu web server, misalnya namanya @curte.mail. Nanti per gedungnya tuh punya usernya masing-masing, misal E6 @curte.mail gitu. Yang keempat ada call tone jaringan, kita tambahin juga. Terus yang kelima ada server DNS. Jadi ya bisa bikin alamat yang lebih mudah diingat gitu. Pada slide ini saya akan jelaskan mengenai kelebihan topologi ini. Yang pertama, ada skalabilitas. Jadi dengan topologi mesh atau star, jaringan itu jadi lebih mudah diperluas, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bisa nambah perangkat baru atau ngubah konfigurasi tanpa ganggu operasional keseluruhan gitu. Selanjutnya, ada kemudahan mobilitas. Kan ada fitur wireless ya tadi. Jadi pengguna tuh bisa terhubung ke jaringan tanpa perlu kabel. Jadi kita bisa memudahkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi bagi pengguna. Apalagi perangkat mobile kayak laptop, smartphone gitu kan. Yang ketiga ada efisiensi dan otomatisasi. Jadi karena kita pakai routing dinamis seperti BGP, pembaruan routing ini tuh bisa dikirimkan secara efisien dan otomatis. Gitu, relevan lah intinya. Nggak usah kita ada beban konfigurasi manual, jaringannya tuh bisa dapat adaptasi cepat dengan perubahan kondisi jaringan gitu. Yang keempat, dukungan layanan jaringan yang lebih baik. Karena dengan adanya server DNS, web, mail yang terpusat, setiap gedung tuh jadi punya email sendiri kan, dan pengguna tuh jadi lebih mudah mengakses layanan ini dan membantu meningkatkan produktivitas kolaborasi dalam organisasi. Habis itu yang kelima, itu keamanan yang ditingkatkan. Karena kita pakai VLAN, kita bisa isolasi nih lalu lintas jaringan antar departemen atau fungsi tertentu. Kita bisa ningkatin keamanan jaringan dengan membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang aja. Terus juga kita bisa misahin server ke dalam lingkungan cloud. Jadi resiko serangan dari jaringan lokal bisa dikurangin.
Yang keenam, itu manajemen jaringan yang jadi lebih mudah. Karena kita pakai VLAN dan topologi yang terorganisir, pengaturan manajemen jaringan itu jadi lebih mudah. Bisa ngelompokin perangkat berdasarkan fungsi atau departemen tertentu, memudahkan pemantauan dan pemeliharaan jaringan. Yang ketujuh, pemantauan dan pemecahan masalah yang efektif. Dengan pakai jaringan kayak router, switch, server, kita tuh bisa melacak dan memantau kinerja jaringan secara efektif. Jadi bisa mendeteksi masalah jaringan, mempercepat waktu pemecahan masalah, sama meminimalkan waktu downtime gitu. Terus yang terakhir adalah keandalan yang tinggi. Karena kita pakai topologi mesh. Jadi satu jalur punya ada gangguan, masih ada jalur alternatif lain yang digunakan untuk menjaga konektivitas. Gitu. Jadi memastikan ketersediaan jaringan yang lebih tinggi. Di balik kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentu saja ada kelemahan dalam konsep ini. Kelemahan tersebut antara lain yang pertama kompleksitas konfigurasi. Ya karena kan kita pakai jaringan VLAN, topologinya juga kompleks. Routingnya dinamis, jadi butuh pengetahuan teknis yang mendalam dalam konfigurasi dan pemeliharaan. Jadi konfigurasinya juga rada rumit dan memakan waktu, juga meningkatkan kompleksitas manajemen jaringan. Yang kedua, biaya. Karena kita pakai topologi mesh, pengaturan VLAN, perangkat tambahan kayak router, switch, access point, itu tuh ya biayanya pasti nggak sedikit. Selain itu, kita juga pakai layanan cloud kan buat misahin server. Ya itu juga ada tambahan biaya terkait penyimpanan dan pemrosesan data sih. Yang ketiga ada keandalan dan latensi. Jadi topologi mesh itu kan punya banyak jalur dan perangkat tambahan. Jadi itu tuh jadi ningkatin keandalan jaringan. Rute jaringannya tuh kompleks gitu kan. Jadi bikin perangkatnya tuh ada jeda dalam mengirimkan paket data. Yang keempat ada kerentanan terhadap kesalahan manusia. Balik lagi ke konfigurasinya karena terlalu kompleks. Karena ya kesalahan konfigurasi dikit aja itu bisa bikin masalah jaringan, kayak termasuk juga ketidakstabilan atau bahkan kegagalan jaringan. Yang kelima, pemantauan dan pemecahan masalah yang rumit. Nah, karena kompleksitasnya tinggi, pemantauan dan pemecahannya jadi jauh lebih rumit. Kan harus diidentifikasi masalah ya. Jadi itu juga butuh keahlian teknis dan waktu yang cukup mendalam gitu. Yang keenam, kompleksitas administrasi. Dengan banyaknya jaringan yang banyak, layanan yang berbeda, administrasinya jadi pastinya jauh lebih rumit kan. Yang ketujuh, ketergantungan pada pusat. Soalnya kan di yang per gedung itu kita pakainya kan topologi star ya. Jadi ketergantungan di switch centernya. Kalau misalnya switch centernya ada gagal, ya udah misalnya switch center yang di S11 mati, ya satu gedung itu jadi terganggu atau mati. Yang kedelapan, skalabilitasnya terbatas. Meskipun topologi mesh itu bisa bikin skalabilitas yang tadi aku udah jelasin di kelebihan tadi, karena perangkatnya lebih banyak, jadi akan ada batasan fisik dalam jumlah perangkat yang dapat diintegritaskan ke dalam jaringan juga. Ya mungkin itu beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi pada konsep jaringan komputer di gedung teknik elektro dari kita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurdin Sandy Yasar. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik kedua, yaitu tentang apa saja perangkat yang kita gunakan dalam membuat topologi jaringan komputer ini. Nah, maksud saya yang pertama, kita di sini menggunakan router. Nah, router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan local area network ke dalam suatu jaringan wide area network, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Nah, serta router ini sudah cerdas untuk mengetahui rute
atau perjalanan suatu informasi, apakah yang dituju ke host lain yang satu jaringan atau berada dari jaringan yang berbeda. Nah, di sini router untuk mengirim paket data ke jaringan tujuan itu dengan menggunakan alamat IP. Dalam topologi jaringan yang kita buat, itu kita menggunakan router untuk menghubungkan dari tiap gedung. Jadi ada 4 router, yaitu pertama di gedung 1, lalu gedung 1 itu gedung misal E8, lalu ke gedung 2 E6, lalu juga ke gedung 3 gedung E11, lalu yang satunya untuk ke ruang server. Lalu perangkat selanjutnya yaitu switch. Nah, switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer ke dalam suatu jaringan. Nah, biasanya berfungsi untuk membantu pertukaran informasi atau data pada beberapa komputer. Switch itu menghubungkan beberapa perangkat ke dalam jaringan lokal atau jaringan lokal area network. Fungsi utamanya itu mengirim data hanya ke perangkat yang dituju, sehingga mengoptimalisasikan lalu lintas di jaringan network tersebut. Ini juga memungkinkan pembagian bit yang efisien antara perangkat-perangkat yang terhubung. Jadi switch ini kita gunakan agar komputer yang berada di suatu ruangan itu saling terhubung dan juga terhubung dengan ruangan lain yang berada di lantai lain. Lalu juga terhubung ke router utama yang nantinya akan terhubung ke gedung yang lain. Lalu perangkat selanjutnya adalah access point. Access point atau wireless access point yang dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Alur akses menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan juga berfungsi sebagai titik interkoneksi antara lokal area network dan jaringan kabel tetap. Jadi fungsi utama access point adalah menyediakan titik akses untuk perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone agar dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel atau wireless. Lalu selanjutnya ada server. Server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Secara umum, kegunaan server adalah dalam jaringan komputer adalah mengelola dan melayani permintaan fan atau pengguna. Nah, di topologi yang kita buat di server kita membuatnya agar memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama itu DNS atau Domain Name Server, Domain Name System, lalu juga mail dan juga web. Jadi server ini akan melayani apa yang diminta oleh klien agar bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Dan di sini yaitu perangkat-perangkat and device yang nantinya terhubung ke topologi ini. Lalu di sini ada cloud. Nah, cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet. Nah, jadi di sini cloud akan menyimpan file-file data-data itu data-data yang ada di server itu akan tersimpan di cloud, tidak suatu uh, suatu perangkat fisik seperti hardware. Nah, agar cloud ini terhubung dengan perangkat lain yang kita gunakan atau ke router, kita menggunakan suatu perangkat yaitu modem. Nah, di sini modem berfungsi atau merupakan perangkat jaringan yang membawa sinyal analog digital atau sebaliknya, sehingga bisa tersambung ke jaringan internet. Sederhananya, modem itu berfungsi untuk menerima dan mengirim informasi melalui digital ke perangkat pribadi kita seperti laptop, komputer, hingga smartphone. Nah, modem inilah yang akan menghubungkan antara cloud yang nantinya terhubung ke server itu ke router gedung atau router ruang server
yang nantinya akan terhubung ke gedung-gedung yang lain. Lalu NGPS. Nah, untuk NGPS kita menggunakan PC. Dari saja kalian sudah ketahui apa saja fungsinya, karena kalian mungkin kalian bertanya mengapa atau kenapa HP. Nah, rasanya itu karena pada topologi jaringan yang kita buat itu kita membuat beberapa ruangan, yaitu di beberapa ruangan di E8 dan juga di seluruh ruangan di gedung E11 itu agar uh, bisa terkoneksi secara wireless. Nah, karena itu terkoneksi secara wireless, jadi kita tidak memerlukan apa itu PC. Jadi masing-masing mahasiswa bisa menggunakan laptop atau HP mereka agar bisa terkoneksi ke jaringan yang sudah dibuat ini, dan juga bisa mengakses semua fiturnya melalui laptop dan HP mereka. Nah, lalu selanjutnya yaitu adapter connection, yaitu alat apa saja atau kabel apa saja yang kita gunakan dalam membuat topologi ini. Nah, kita di sini ada 3, yaitu straight through atau kabel UTP atau unshielded twisted pair yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat berbeda. Nah, misalnya di sini kita menggunakannya untuk menghubungkan switch ke router dan juga switch ke ya, PC bersama komputer. Nah, lalu juga ada kabel crossover, yaitu juga termasuk kabel UTP unshielded twisted pair yang digunakan untuk menghubungkan kedua perangkat yang sama, yaitu misalnya dari switch ke switch yang kita memang menggunakannya pada topologi yang kita buat. Jadi untuk menghubungkan switch ya ruangan agar terhubung ke switch yang menghubungkan tiap lantai. Nah, lalu ada kabel fiber optik yang fungsinya sama, yaitu untuk menghubungkan kedua perangkat, tapi berbeda dengan kabel UTP karena kabel fiber optik ini koneksinya lebih cepat. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi sebuah jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jaringannya seperti apa? Jadi nanti dalam jaringan tersebut kita memiliki 4 buah klaster. Yang pertama ada cloud, lalu ada gedung E6, gedung E8, dan juga gedung E11. Nah, kurang lebih nanti jaringannya terlihat seperti ini. Langkah yang pertama kali dilakukan untuk mengkonfigurasi jaringan adalah kita melakukan IP addressing. Jadi nanti kita akan menambahkan alamat IP pada setiap router yang ada di dalam klaster-klaster tadi. Dan di sini sudah saya siapkan IP address-nya ada berapa saja. Jadi langsung saja kita mulai untuk menambahkan IP address. Oke, pertama di sini saya akan mengkonfigurasi bagian cloud terlebih dahulu. Langsung saja di sini kita mulai dari menambahkan IP di bagian servernya. Configuration. Itu ada itu. Pasnya kita pakai flash 30 252. Untuk gateway-nya kan 1.2 dan servernya dengan IP dia sendiri menggunakan 1.1. Nah, mumpung sudah di server, sekalian kita konfigurasi bagian cloud-nya juga. Jadi karena dia terhubung ke modem DSL, ini jadi kita pilih yang DSL, lalu karena cuma satu interface-nya jadi langsung saja di add. Selanjutnya kita akan konfigurasi bagian router. Nah, kita akan konfigurasi interface yang ada di seberang sini di FA00. Kita langsung masuk interface-nya aja. Interface FA00. Kita tambahkan IP address-nya. IP add kita menggunakan 1.2 dengan advance. Lalu kita nyalakan.
Sudah. Selanjutnya kita akan melakukan hal sama dengan interface yang lain. Oke, jadi konfigurasi IP dari router TE, router Teknik Elektro sudah selesai. Nah, sebelum melanjutkan ke router yang ada di gedung lain, mari kita lihat dulu di sini. Step selanjutnya adalah routing dan juga DHCP. Nah, karena DHCP dan routing juga dilakukan di dalam router, untuk itu kita langsung saja sekalian konfigurasi routernya, karena kita sudah berada di sini, jadi nanti biar tidak usah bolak-balik konfigurasi ke sini. Kita hanya perlu melakukan routing saja di bagian sini. Routing yang kita pakai adalah BGP, routing BGP. Langsung saja kita routing. Kita exit dulu. Di lingkungan server ini kan tadi pakai IP 1 titik berapa gitu kan. Jadi kita ambil networknya saja 1 untuk kode BGP-nya. Ini kita langsung router BGP 1 gitu. Langsung kita ketikkan neighbor-nya, tetangganya dia. Nanti dia akan terhubung ke router yang ada di E11, E6 dan juga E8. Kita ketikkan saja IP yang sejalur dengan ini, terhubungnya kabel ke router sebelah. Nah, kita buat neighbor IP-nya 1.10.1.2 ini buat yang terhubung ke E11, dan kita remote S11 karena dia terhubung ke router yang ada di E11. Nah, begitu seterusnya dengan router yang ada di E8 dan juga E6. Ini tahap routingan sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi bagian lain, misal gedung E11. Oke, sini kita mulai saja konfigurasi routernya. Nah, bedanya kita menggunakan VLAN atau virtual LAN di gedung E11 ini. Jadi nanti konfigurasinya akan sedikit berbeda, bukan berbeda sih, lebih ke akan ditambahin konfigurasi lain pada bagian switch. Sedangkan untuk gedungnya lain kita tidak memerlukan hal itu, jadi hanya mengkonfigurasi routernya saja. Oke, ada itu masih tahapnya nanti, jadi kita config routernya dulu. Enable config. Jadi kita akan menambahkan IP address seperti yang tadi, tapi bedanya karena dia VLAN, jadi ada sedikit privilege untuk menambahkan IP address-nya kepada port yang ke bawah ini dari FR. Untuk selebihnya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kita lakukan yang tadi dulu, baru kita ke bawah. Oke, untuk interface yang ada di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ke interface yang ada di bawah sini. Caranya, kita nyalakan dulu interface FA00. Oke, dia sudah berwarna hijau, jadi dia menyala. Selanjutnya kita akan membuat enkapsulasi untuk VLAN-nya. Jadi di sini kan ada satu kabel. Kita akan membuatnya seolah-olah 3 kabel gitu. Kita masukin interface-nya, interface FA00.10. Jadi untuk VLAN-nya nanti ada 3, ada VLAN 10, 20, dan juga 30. Jadi ini untuk jalur VLAN 10. Seperti itu. Lalu kita encapsulation kecil 10. Gitu. Selanjutnya kita akan namakan IP address-nya. Bisa Windows akan namakan, karena ini di E11 kita menggunakan network 11, dan juga ini untuk gateway IP-nya, jadi kita menggunakan IP yang paling belakang saja biar tidak mengganggu IP yang ada di depan. Dengan netmask /29 248 gitu. Nah, mumpung sedang ada di interface ini, jadi kita sekalian nih bikin DHCP servernya. Caranya kita membuat IP DHCP full. Kita akan
bukan nama ini ya, karena ini untuk tiap lantainya, jadi kita namanya E11 lantai 1, karena 10 itu untuk gedung E11 yang ada di lantai 1, seperti itu. E3CP pool E11 lantai 1. Selanjutnya kita akan membuat sebuah gateway router. Ini adalah gateway-nya menggunakan IP yang tadi sudah kita backtrack ya, menurut atau nomor 11.6. Oke, begitu. Selanjutnya kita akan menambahkan networknya, itu 1.168 11.0 dengan net mask 255 dan juga kita akan tambahkan DNS server sesuai IP server yang tadi kita sudah berikan, yaitu 192.168.1.1. Udah, jadi ini langkahnya untuk mengkonfigurasi tiap interface-nya. Kita ulangi lagi untuk E11 yang ada di lantai 2 dan juga lantai 3. Oke, untuk tahap konfigurasi DHCP dan juga menambahkan IP address pada router E11 sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan routing dengan langkah-langkah seperti yang tadi, yaitu menggunakan neighbor dan juga networknya. Sama saja langkahnya ya. Kita masuk dulu ke router TCP, karena dia gedung E11 nanti kita menggunakan angka 11 gitu. Langsung saja kita tambahkan neighbornya. Oke, untuk tahap routing di router E11 sudah selesai. Jadi kita lanjutkan ke router yang ada di gedung yang lain. Selanjutnya kita masuk ke gedung E6. Caranya sama. Ini nanti kita akan menambahkan IP, melakukan penambahan DHCP server dan juga melakukan routing. Sama saja seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Sama seperti yang di VLAN tadi, untuk kabel yang ke bawah yang menuju ke tiap lantainya, maka dia akan diberi DHCP server. Tapi bedanya di sini kan ada 3 kabel, tidak seperti tadi yang punya hanya 1 kabel. Untuk itu kita bisa masuk ke interface-nya secara langsung. Tadi kan membuat interface yang secara virtual. Caranya juga sama seperti yang tadi. Kita tambahkan IP, lalu kita beri DHCP server. Tentu karena dia berada di gedung E6, maka kita gunakan network 6. Oke, untuk tahap pengisian atau pembuatan DHCP servernya selesai, jadi kita langsung execute dulu untuk membuat routing, BGP routing. Karena dia gedung E6, jadi kita namanya dia 6. Oke, untuk tahapan ini routing sudah selesai. Kita lanjut ke gedung E8. Ini kita konfigurasi yang terakhir untuk masalah penambahan IP, DNS, DHCP, dan juga routing. Pokoknya sama persis seperti yang tadi, bedanya hanya di IP address-nya. Oke, untuk tahapan routing sudah selesai. Kita langsung lanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk routing dan DHCP selesai.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Seperti yang sudah dibilang tadi di awal, kalau VLAN kita akan mengkonfigurasi switch. Nah, konfigurasi apa saja yang dilakukan di switch. Jadi nanti kita akan membuat VLAN dan juga konfigurasi switch portnya. Jadi switch portnya mengarah ke ruangan tiap lantainya, seperti itu. selanjutnya kita juga menggunakan teknologi wireless. Jadi kita memanfaatkan access point Untuk menyambungkan perangkat yang ada di gedung E11. Nah, selain di gedung E11, kita juga makanya di gedung E8. Dari 3 lantai, kita hanya pakai 1 lantai saja, yaitu lantai 3. Nah, ya access point itu digunakan untuk menghubungkan ini. Kita pakai laptop dan juga smartphone. Langsung saja, kita akan melakukan konfigurasinya. Di gedung E11, oke, kita akan coba konfigurasi switchnya. Kita masuk ke bagian cell. Nah, di sini kita akan VLAN, tinggal kita ketikkan VLAN. Lalu VLAN berapa? Tadi kan sudah dibilang kalau VLAN-nya itu VLAN 10, 20, dan juga 30. Jadi, sebenarnya kita buat VLAN 10. Lalu, dengan nama main E11 lantai 1. Gitu. Selanjutnya ada VLAN 20, yaitu E11 lantai 2. Yang terakhir VLAN 30, E11 lantai 3. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan atur portnya nih. Oke, di sini yang kita akan cek untuk lantai 1 ini dia arahnya di FA11, untuk lantai 2 FA21, dan lantai 3 ini FA31. Jadi kita arahkan portnya ke tiap lantainya. Kita konfigurasi FA satu terlebih dahulu. Kita atur switch portnya, switch port akses VLAN 10, karena VLAN 10 untuk lantai 1. Begitu seterusnya dengan lantai yang lain. Nah, kan itu masih ada sisa 1 port yang belum diakseskan tadi, FA01. Jadi itu kita akan menggunakan switch port mode terang karena dia mengarah ke routernya. Nah, selanjutnya kita akan atur access point-nya. Langsung kita setting access point yang belum ini. Oh ya, dia belum nyala, jadi kita nyalain dulu di sini. Kita setting port 1. Nah, step selanjutnya kita menggunakan nama dari access point-nya itu. Untuk E11 111. Kita menggunakan ini. Ini adalah passwordnya. Kita copy saja. Ya. Selanjutnya kita akan setting bagian smartphone dan juga laptopnya. Bagian config wireless. Kita masukkan SSID dan juga passwordnya. Jadi dia sudah terkoneksi untuk smartphone-nya. Kita coba juga yang laptop. Tunggu beberapa saat dan ya, mereka semua sudah terhubung. Kita cek lagi di gedung E8. Di sini dia juga sudah terhubung. Semuanya sudah berwarna hijau. Untuk langkah selanjutnya, Kita akan mengatur server. Nah, servernya terdiri dari 3 buah layanan, ada DNS, website, dan juga mail. nah, untuk DNS-nya ini kita akan gunakan dia untuk menerjemahkan IP server tadi ke domainnya si website dan juga ke email gitu. Oke, jadi langsung saja kita konfigurasi servernya. Kita ke service, kita buat DNS-nya terlebih dahulu. Kita nyalakan. Buat nama nih, nama domainnya. Untuk webnya, kasih nama misal jt.com. Udah, jurusan.com gitu. Terus kasih address-nya, alamatnya, yaitu alamat IP dari servernya sendiri. 1.1. Udah kita add. Terus kita juga buat mail di jt.mail.
address-nya. Jadi selanjutnya kita bikin web server menggunakan service HTTP. Nah, kita tinggal edit saja sisa HTML yang di sini. Dan biasanya kalau misal kita coba cari di web browser dengan tadi kita coba DNS-nya kalian jupte.com. Nah, dia akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman defaultnya dari Cisco dari sini. Jadi kita akan ubah ini. Ini kan sudah benar menyiapkan agar tidak perlu loading. Ya, tinggal copy saja. Jadi ini dah ada sebuah halaman sederhana untuk pengenalan gedung yang ada di jurusan teknik elektro ini. Jadi kita coba lagi. Nah, selamat datang di gedung teknik elektro. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada gedung E11, gedung E6, dan juga E8. Ya, langsung saja kita akan membuat mail. Kita masukkan domain name yang sudah dibuat tadi, yaitu .t.mail. Set, kita buat username-nya. Nah, username-nya kita membuat ini satu untuk perwakilan di setiap gedungnya, biar tidak terlalu banyak. Jadi misal kita coba ya, user E11, passwordnya user E11. Kita tambahkan. Oke, sudah jadi. Jadi di sini kita punya 3 user. Oke, tahapan yang selanjutnya dan sekaligus jadi tahapan terakhir adalah testing. Jadi mari kita cek apakah konfigurasi tadi sudah berhasil atau tidak. Karena mumpung udah ada di halaman server, jadi sekali saja kita coba ping dari servernya ke router, apakah dia terhubung atau tidak. Dan ternyata successful. Kita coba ping dari router menggunakan command prompt saja, ping ke IP router yang lain, apakah dia benar-benar terhubung atau tidak. Mari kita coba ping ke router yang ada di 11. Ping 10.10.1.2. Dan ya, dia berhasil terkoneksi. Oke, kita coba ping lagi nih ke router yang ada di E6 nih. E6 dia ada 5.2. Oke, dia terkoneksi. Selanjutnya coba ke E8, itu ada 4.1. Dan ya, dia terkoneksi. Ini kita baru ping dari servernya. Mari kita coba akses server ini dari perangkat yang ada di gedung lain. Kita coba. Kita coba cek dari gedung E11. Misal kita pakai laptop sini, kita pindah laptop 1 ya. Oke, kita cek dulu IP-nya, dan ternyata dia sudah mendapatkan IP dari DHCP server tadi. Dia mendapatkan IP 11.11 ini. Oke, bagus. Selanjutnya kita coba cek di web browser. Kita coba cek jupte.com untuk ngetes web server. Dan ya, web servernya berhasil dibuka. Oke, selanjutnya kita akan coba nih testing email server. Kita ambil dari laptop 2. Laptop 2 kita coba mail. Kita oke, bisa masuk ya. Kita minimize dulu. Kita coba cari pinjam dulu perangkat lain di gedung sebelah. Kita misal ambil dari lantai 1 ini, ada PC 1. Kita coba ambil, kita cek dulu IP-nya. Ternyata dia sudah dapat IP juga. Terus kita cek dulu apakah dia sudah benar terhubung sama server. Kita cek. Dan ya, dia sudah terhubung dengan server. Oke, mari kita coba ping dulu ke yang PC tadi. PC-nya tadi kan IP-nya 11.11. Mari kita coba ping. Dia terkoneksi tidak? Oke, ternyata dia sudah terhubung semuanya. Langsung saja kita coba emailnya. Kita pakai user E6. Oke, ternyata bisa. Mari kita coba melakukan saling kirim pesannya antara user E6 dan juga user E11. Kita mulai dari user E6 dulu. Kita kirim ke user E11. Itu user E11. Not me. Subjeknya coba ini udah. Terus pesannya ada halo user E11, aku dari user, aku dari E6 gitu. Kita send. Oke, ini
send email sudah sukses ya, send sukses. Mari kita coba cek di sini apakah dia ada bikin receive. Oke, jadi ini ada user 6, jurte.mail, subjeknya coba email. Gitu. Halo user 11, aku dari 6. Udah berhasil, mari kita coba balas nih. Halo juga. Sini. Biar manis. Kita coba send. Kenapa dia tidak SMTP filler? Kita coba di sini deh. Kita minjem ke sini. Kita IP-nya udah dapat kan? Oke, mari kita coba cek pakai yang E8 nih kali aja itu emang ada error atau gimana ya? Coba kita kirim ke user 6. Dari E8. Halo, aku dari E8. Oke, ini sudah terkirim. Coba cek yang di E6. Kita tunggu di sini. Cek di email, receive. Ada pesan dari E8. Mari kita coba reply. Halo, aku di E6 gitu. Coba. Oke, berhasil. Dia mau. Kita cek di E8, receive. Nah, di sini ada reply-nya. Halo, aku dari E8 gitu. Halo, aku di E6. Dia bisa, tapi nggak tahu kenapa tadi yang dari E11 dia tidak mau untuk kirim ke sini, ke E6. Coba kita kirim dia pesan deh. Coba lihat 11 gitu dari E8. Halo, dari E8. Kita kirim ke E11. Coba cek di E11 laptop 2 email share. Ini ada dari E8. Kita coba lihat. Halo, E8 reply. Halo, aku di E11. Ini kita coba. Nah, dia nggak bisa ngirim. Apa karena dia dari laptop? Ini juga kurang ngerti ya kenapa dia bisa gagal. Dia nggak mau kirim email. Tapi pastinya untuk servernya dia sudah berjalan dengan semestinya. Oke, jadi selebihnya jaringan ini sudah terkonfigurasi dengan baik dan benar. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai konsep, topologi, fitur-fitur yang digunakan, kekurangan kelebihan dari konsep yang kita buat, perangkat serta fungsi yang digunakan, dan yang terakhir ada pengkonfigurasian prosesnya. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.